Saudara yang telah diselamatkan oleh Kristus, pada hari ini kita bersukacita karena kita telah diselamatkan dari kuasa maut. Dengan kebangkitan Yesus, kematian telah dikalahkan. Dengan demikian, marilah kita memuji dan memuliakan Allah dengan penuh kasih yang telah menyerahkan anaknya untuk menyelamatkan kita. Haleluya, Yesus telah bangkit. Ia telah mengalahkan maut, kubur telah terbuka. Oleh karena itu, marilah kita bersukacita dan bergembira. Mari kita sambut Dia di dalam hidup kita melalui pesta Paskah saat ini. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Sudah dikalahkan, Tuhan Yesus telah menang. Bangkit dari kuburannya berdasarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Mari kita puji Tuhan karena kemurahan-Nya. Muliakanlah nama-Nya karena kasih rahmat-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menundukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyindari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Mulai kita angkat pujian, kita bernyanyi. Jika engkau percaya padanya, kau pasti ikut dibangkitkannya. Kau memiliki terang yang bekal zaman hari Minggu. Marilah kedengar hukum Tuhan pada minggu ini dari Roma 10 ayat 9 sampai 10.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Betapa agung kasih-Mu, ya Yesus Tuhanku. Kau cari aku sampai jauh, Kau hibur hatiku. Dosaku banyak dan besar, Engkau suci kudus. Setiap kali ku sesat, berbuat jahat terus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka dan yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus sebagai kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang telah mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?"
Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab getaran dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan semangat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perkataan murid-muridnya memerintahkan dari timur ke barat, perintah yang lurus dan tak terpisahkan tentang keselamatan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita ke pujian, kita bernyanyi. Yesus Raja kehidupan, Tuhan Yesus memulihkan, damai dan sejahtera, damai dan sejahtera. Yang percaya kepadanya, yang melakukan firman-Nya, takkan lagi binasa. Mari puji Tuhan kita, Yesus pengharapan kita akan hidup yang kekal, akan hidup yang kekal. Mereka yang telah tiada, kelak di surga kita jumpa, di rumahnya yang bakal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara seiman, sejenak kita mendengarkan warta gereja kita, warta Minggu Paskah pertama 31 Maret 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di gereja HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum pertama, anak lahir. Sabtu 23 Maret 2024 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak FF Silalahi, Ibu I Boru Lumban Batu. Alamat Jalan Tegalsari, Perum Tegalsari Residen, Sektor Rumbai Pesisir. Jumat 22 Maret 2024 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Ipan Kredo Situmorang, Ibu Donna Marisa Raja Guguk. Alamat Jalan Indrapuri, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat yang tambah. Mulai minggu hari ini 31 Maret 2024 telah menjadi jemaat gereja kita. Keluarga Bapak Helmi Wilson Pratama Silitonga STMM, Ibu Romian Boru Tugatorop SI, pindah dari GKP Ision Senantiasa Resort Labu Baru Barat. Alamat Jalan Abdul Malik Perum D Hang Tuah, Blok D nomor 10, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Yang ketiga, jemaat yang pindah. Mulai minggu hari ini 31 Maret 2024 pindah jemaat gereja kita, yaitu Sarli Boru Simamora atau Naposo, putri Bapak Maradu Maju Simamora, Ibu Nutnasti Boru Sormin. Alamat Jalan Hang Tuah, Gang Perdamaian 3 nomor 11, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. Pindah ke GKPI Jalan Segar Resort Labu Baru Barat. Yang keempat, jemaat yang meninggal. Jumat 29 Maret 2004 telah meninggal dunia Bapak Renal Simbolon SE, tutup umur 55 tahun, suami dari Ibu Darmawan Gultum. Alamat Jalan Dahlia nomor 46, Sektor Parambulan 3. Minggu hari ini diadakan kebaktian di rumah duka yang dimulai pukul 8. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima, priorisasi fungsionaris. Mohon dari semua jemaat untuk pemilihan fungsionaris gereja kita periode 2024 sampai dengan 2028. Dewan, seksi, badan audit dan badan usaha. Pada hari Jumat 12 April 2024 diadakan pemilihan dewan telah selesai sermon per halado. Yang keenam, sumbangan. Gereja kita telah menerima sumbangan penggantian pintu pagar gedung sekolah minggu Padang Bulan yang hilang, yang diterima dari keluarga MT Simosir Boris Tumorang Padang Bulan 1. Yang kedua, keluarga NN Padang Bulan 1. Jumlah yang diterima sebesar 4 juta. Majelis mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, dana pembelian mobil Huria. Untuk minggu tanggal 7 April 2024 kita akan mengumpulkan persembahan sokongan pembelian mobil Huria melalui amplop khusus. Diantar ke depan mimbar setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Majelis gereja sangat mengharapkan sokongan dari jemaat agar dana yang masih dibutuhkan boleh terpenuhi. Atas perhatian dan sokongan jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Yang kedua, suara koinonia. Pertama, pelayanan. Minggu hari ini 31 Maret 2024 pukul 10 WIB, Pendeta Victor Singalha Silai melayani di HKBP Pembatuan. Yang kedua, seksi lansia. Selasa 2 April 2024 diadakan senam osteoporosis untuk lansia dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna putih. Yang ketiga, Minggu Paskah. Kebaktian Minggu Paskah pertama hari ini dan kebaktian Minggu Paskah yang kedua kita peringati hari Senin tanggal 1 April 2024 masuk pukul 19 WIB. Yang melayani khotbah adalah Sekjen HKBP Pendeta Victor Tinabunan MST. Yang keempat adalah bunga altar. Yang menyusun bunga altar minggu hari ini 31 Maret 2004 Paskah dan seksi perempuan. Yang menyusun bunga altar untuk bulan April
2004 sektor Pekanbaru Tonga. Yang ketiga suara diakonia. Seksi kesehatan. Minggu hari ini 31 Maret 2004 diadakan donor darah bertempat di ruang serbaguna atau konsistori lama. Dimulai pukul 7 sampai dengan 12 WIB. Yang kedua, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan terhitung dari tanggal 31 Maret sampai 6 April 2004. Bacaan renungan firman Tuhan Mazmur 33 ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami mengharapkan kepadamu. Kita doakan jemaat kita yang masih bergumul dalam sakit dan yang sakit menaun, yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Mengenai warta keuangan dan warta selebihnya selengkapnya boleh kita baca pada website gereja kita. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Kembali kita angkat pujian sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari ini di Minggu Paskah. Tertulis di Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai ayat 9. Saya bacakan bagi kita, mari kita ikuti dalam hati. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah firman Tuhan. Selamat Paskah bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya mau memulai khotbah ini dengan diskusi ringan. Ada dua hal yang menggerakkan orang. Yang pertama adalah apa yang sudah dilaluinya atau diterimanya. Dan yang kedua, apa yang akan diterimanya. Kalau kita buat dia dalam hal upah, kira-kira siapa yang lebih semangat bekerja? Dia menerima upah dulukah? Atau dia menerima upah kemudian setelah bekerja? Saya pikir kita semua punya jawabannya. Ada mungkin orang yang lebih semangat kalau upahnya diberikan dulu. Ada juga mungkin orang yang lebih semangat bekerja kalau upahnya nanti dia terima. Tapi kalau menurut saya pribadi adalah orang yang upahnya diterima kemudian, itulah mungkin yang lebih semangat. Karena kalau upahnya diterima di depan, ada tantangannya. Karena sudah terima upah, dia bisa digoda untuk tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Toh sudah diterima, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya orang Israel, umat Allah, harus lebih semangat melayani Tuhan, karena bagi mereka, kepada mereka dijanjikan Tuhan di depan nanti suatu sukacita yang besar,
yang akan menggantikan hidup mereka yang sedang berlangsung pada saat itu. Kalau kita lihat di sini, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Ini disebut dengan perjamuan mesianik. Kalau para ahli membagi kitab Yesaya menjadi 2 atau 3 bagian, maka khotbah kita pada hari ini termasuk di bagian pertama, sebelum pembuangan ke Babel. Jadi kalau kita lihat di pasal 22, kita bisa baca di sana perikopnya kelancangan penduduk Yerusalem. Dia mengantar kepada kenapa? Mengantar kepada jawaban kenapa orang Israel dibuang ke Babel. Bagian pertama itu sampai pasal 39. Nah, maka kenapa di bagian pertama yang notabene itu dihotbahkan oleh Yesaya sebelum pembuangan ada berita sukacita seperti ini? Banyak asumsi yang bisa kita ketahui. Mungkin barangkali Yesaya menganggap nama buku. Mungkin buku ini hanya ini saja, dari pasal 1 sampai 39, maka di dalamnya ada ancaman hukuman, sekaligus juga ada janji keselamatan mesianik. Lalu ternyata kemudian pasal ini berlanjut sampai ke pasal 66. Maka kita ketemukan lagi di pasal 65 hampir sama seperti ini. Nubuat di akhir zaman. Di sana nanti serigala berteman dengan anak lembu, tidak lagi saling menyerang. Nah, Bapak Ibu sekalian, apapun kata para ahli, tapi kita mau melihat bahwa Allah menghukum orang Israel bukanlah untuk membinasakan, tetapi untuk menghidupkan. Maka di ancaman hukuman itu Tuhan sertakan juga, Tuhan suruh Nabi Yesaya untuk memberitakan juga tentang keselamatan nanti, agar mereka mau dengan rela menerima hukuman Allah atas dosa-dosa mereka. Karena di balik itu Allah menjanjikan suatu perjamuan yang mewah. Kalau dibilang di situ masakan bergemuk, perjamuan dengan anggur yang tua benar, lalu diulangi lagi, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya, memperlihatkan adanya ipola, adanya isi. Jadi kalau bersumsum artinya itu yang sering kita seruput pakai pipet kalau makan sup tunjang. Adong di bagasan ni sumsum. Anggur yang disaring endapannya supaya rasa anggur itu tidak hilang, aromanya tidak hilang dan tetap kental seperti semula, maka di situ dia dibiarkan lama tetap dengan endapannya. Lalu ketika pesta perjamuan dimulai, maka endapannya disaring. Jadi aroma khas anggur itu tetap segar. Tuhan menjanjikan sesuatu yang sangat berisi. Tuhan menjanjikan sesuatu yang akan menghibur semua orang, bukan hanya lip service. Ada isinya. Maka dia sampai diulangi 2 kali dengan perkataan yang sama dengan penambahan sedikit saja. Maka Tuhan mengharapkan supaya orang Israel mengerti di balik ini semua nanti akan ada keselamatan, ada pemulihan. Supaya orang Israel tetap dan bahkan semakin semangat menjadi umat Tuhan, meskipun harus melewati masa-masa sulit nanti di pembuangan. Lalu diberitakan lagi di ayat 7, di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Kesedihan akan berlalu. Tak selamanya kita diliputi kesedihan. Amanginang, kita semua sudah melewatinya. Pasti kita semua pernah mengalami hal-hal yang pahit, yang tidak enak. Tapi lihatlah, kita sudah lewati semua itu. Tidak ada kesedihan yang
tetap selama-lamanya. Karena Tuhan janjikan ada pemulihan, ada penghiburan. Kain perkabungan akan dikoyakkan. Di ayat 8 dikatakan ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi, dan sebab Tuhan telah mengatakannya. Di ayat 8 ini kita diantarkan untuk memandang bahwa ayat ini sebenarnya tidak hanya mau menjawab pergumulan orang Israel yang sedang diambang hukuman, tetapi jauh ke depannya. Sebab Tuhan katakan meniadakan maut untuk seterusnya. Mungkin mereka waktu itu tidak percaya karena belum melihat. Tapi kalau kita sudah harus bisa lebih percaya karena sudah diberitakan kepada kita. Ada satu orang yang sudah menggenapi firman Tuhan ini, meniadakan maut untuk seterusnya. Artinya apa? Memang kematian akan tetap terjadi. Semua kita harus memang ikut suruh hotaro, perbedaan. Semua orang. Tetapi bisa daripada kematian itu, maut itu tidak lagi bisa menahan kita dalam kematian. Sorok nihamatiani, bisa daripada maut tidak lagi berfungsi. Maka meskipun kita mati, tapi kita tidak mati yang benar-benar mati, tetapi sudah disediakan Tuhan tempat untuk kita menerima hidup yang kekal. Maka amang dotaminang kadongan saluhutna, sebenarnya Yesaya 25 ini benar-benar sedang berbicara tentang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan katakan Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini, Gunung Sion sebagai singgasana Allah yang dipercayai oleh orang Israel. Dan memang Tuhan menerima ketika pentahbisan bait suci oleh Salomo. Meskipun dia katakan juga pada waktu itu, Salomo katakan pada waktu itu, tidak mungkinlah bumi dan langit tidak sanggup memuatmu, tidak sanggup memuat Tuhan. Tetapi dia memohon juga supaya Tuhan memberkati bait suci yang sudah berhasil dia selesaikan. Dan Tuhan tetap memberkatinya. Tetapi itu adalah hanya simbol saja. Kalau Tuhan katakan di Gunung Sion ini disiapkan secara mesianik, dia berarti Tuhan Yesus yang menyiapkan, menyediakan tempat bagi kita. Secara harfiah, dia adalah Gunung Sion di Yerusalem. Tetapi secara rohani, dia adalah tempat di surga kekal yang sudah disediakan Tuhan Yesus. Jadi di Yohanes 14 ayat 2 dan 3, Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid bahwa dia akan pergi, akan kembali ke surga setelah menyelesaikan misinya. Untuk apa dia kembali ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Lalu dia akan kembali lagi untuk menjemput orang-orang percaya tersebut dan dibawa nanti ke surga. Jadi di ayat 6 kita sudah melihat sebenarnya kehadiran Tuhan Yesus di Yesaya ini. Meskipun periode waktunya sangat jauh, ratusan tahun. Di yang kedua juga demikian, kesedihan akan dihapuskan. Kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa akan ditiadakan. Tidak ada lagi kesedihan. Kalau nanti kita meninggalkan dunia ini, maka orang-orang yang sayang kepada kita mungkin akan menangis. Tapi nanti di Yerusalem baru tak ada lagi tangis karena kita akan bertemu kembali. Tak hanya bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, tapi juga bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Di ayat 7 juga menunjukkan bahwa ini merujuk kepada Tuhan Yesus. Di ayat 8 dia meniadakan maut untuk seterusnya dan aib umatnya akan dijauhkan. Aib itu adalah upah dari dosa. Aib adalah buah dari dosa. Maka Tuhan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amang dota minang akarongan saluhutna nahinah holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kalau kita merayakan
Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus yang menebus kita dan memberikan keselamatan, mari kita lihat dia dalam dua dimensi. Yang pertama, penebusan sudah kita terima, yang membawa serta keselamatan di dalamnya. Tetapi keselamatan itu belum lagi sempurna kita dapatkan. Kita masih harus menjalani hidup kita, dan nanti akan kita terima setelah Tuhan menentukan waktunya, kapan Yesus datang yang kedua kali. Dalam dua dimensi ini maka kita harus melebihi daripada orang upahan yang kita bicarakan tadi. Kita sudah terima upah, maka nanti kita terima kesempurnaannya. Maka kita harus lebih semangat lagi menjalani hidup dan melayani Tuhan. Tidak ada lagi alasan untuk kita tidak percaya kepada Tuhan dan mengucap syukur atas keselamatan yang sudah diberikannya. Hidup kekal yang akan kita terima, itulah nanti yang akan menggerakkan kita dalam hidup kita saat ini untuk lebih semangat lagi melayani Tuhan. Tapi ada satu kenyataan, kita mau melihat juga dalam peristiwa Paskah, kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita. Apakah Tuhan menunggu orang-orang bertobat untuk diselamatkan? Tuhan tidak menunggu orang-orang bertobat untuk diselamatkan. Jadi di Roma 5 ayat 8, Tuhan Yesus mati ketika kita masih berdosa. Ya, kita anggaplah kita ini manusia sama seperti orang-orang di zaman Tuhan Yesus. Tuhan tidak menunggu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang yang bukan Yahudi di seluruh dunia bertobat dulu baru dia mati untuk menebus, tidak. Uju dina parir pehita mati Kristus. Rom 5 ayat 8. Nah, lalu bagaimana kita menjalani hidup ini setelah kita menerima penebusan dan akan menerima keselamatan yang sempurna nanti? Apakah kita harus sempurna pada saat ini? Amang inang, mari jangan terbeban. Tuhan kita itu baik. Kalau Tuhan itu bilang kamu harus sempurna, ya kita nggak ada yang bisa ikut dalam perjamuan mewah yang Tuhan sediakan di surga. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Mari datang kepada Tuhan dengan kekurangan dan kelemahan kita. Ada pesan yang tersirat di nas epistel. Sebenarnya kita bisa melihat di sana para perempuan, para wanita yang 3 orang yang datang ke kubur Yesus sebagai simbol orang-orang manusia-manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan datang dan diizinkan untuk bertemu dengan Tuhan. Bagaimana kita melihat itu? Lihatlah, Maria ibu Yakobus, Maria Magdalena dan Salome berangkat mereka ke kubur itu tanpa persiapan. Oh, mereka bawa rempah-rempah kok. Oke, mereka bawa rempah-rempah, tapi mereka lupa bawa sekop ataupun dongkrak. Untuk apa itu? Untuk mengguling batu, menggulang batu yang menutup kuburan Tuhan Yesus. Maka di tengah jalan mereka berdiskusi, loh nanti siapa yang akan mengguling batu itu? Itu ada di epistel kita. Di tengah jalan mereka saling bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah, jadi lihatlah Amang Inang, simbol dari yang dibawakan oleh perempuan yang 3 orang adalah kelemahan kita. Itu tidak menghalangi kita untuk datang kepada Allah, karena Allah akan menolong kita. Demikian juga dengan ketika perempuan itu disuruh untuk pergi dan memberitakan, justru mereka jadi takut dan tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Di ayat yang terakhir, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Amang Inang, ini berita mungkin yang tidak menyenangkan bagi kaum perempuan. Selama ini mungkin dibilang, ya kalau Paskah itu
Saatnya perempuan unjuk gigi. Hamido parjolo sahat di tanaman Tuhan Yesus. Padahal Tuhan izinkan itu untuk menerima kita, menerima kekurangan kita. Maaf kalau harus dikatakan kita ini bangsa yang patriarki. Bagaimanapun perempuan itu lebih lemah. Tidak ada alasan. Dan justru ditambahkan lagi di situ kelemahan mereka dengan dalam persiapan mereka ke kuburan Tuhan Yesus. Tapi yang menolong mereka adalah kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Kasih mereka kepada Tuhan Yesus yang membeli rempah-rempah di malam-malam dan juga berangkat ke kubur pagi-pagi, benar kita baca di situ. Itu menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan. Kasih Tuhan, kasih kita kepada Tuhan akan menolong kita untuk menjalani hidup kita ini dengan kekurangan dan kelemahan kita agar kita sampai nanti ke Yerusalem baru. Asal kita tidak memakai penebusan yang melahirkan, yang membuahkan kemerdekaan itu sebagai alasan kita untuk berleha-leha, sebagai alasan kita untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan. Karena di Galatia 5 ayat 13 dikatakan orang-orang memakai kemerdekaan, menyalahgunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Di 1 Petrus juga dikatakan orang-orang memakai kemerdekaan Kristen untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Kalau kita tidak, amanginang, keselamatan sudah sempurna. Tapi perjalanan kita di dunia ini menentukan apakah kita nanti ikut atau tidak. Maka jangan takut, kasihilah Tuhan kita. Percayalah kita sudah diselamatkan. Itulah yang menggerakkan kita. Yang utamuma, mari kita ingat bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Maka lakukanlah apa yang layak dilakukan oleh orang-orang yang sudah diselamatkan. Mari kita berakal budi. Kalau kita sudah diselamatkan, lalu apa yang mau kita lakukan? Biarlah iman kita yang mengajari kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Selamat Paskah bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, karena Engkau sudah menebus kami melalui kematian anak-Mu dan kebangkitan dari yang mati. Dengan demikian maka kuasa kematian tidak lagi memenjarakan kami, meskipun nanti kami akan mengakhiri perjalanan kami di dunia ini, tetapi bagi kami sudah disediakan kehidupan yang kekal oleh karena kasih sayang-Mu kepada kami. Tuhan, tolonglah kami untuk menghidupi penebusan itu. Ajarlah kami juga untuk menghidupi keselamatan itu, agar senantiasa Tuhan kami ingat pengorbanan, penderitaan Tuhan Yesus yang menebus kami, agar kami tidak mengkhianati apa yang sudah Dia kerjakan untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang beriman. Hati kami percaya, mulut kami mengabarkannya. Maka biarlah Tuhan iman kami berbuah dalam hidup sehari-hari terhadap orang-orang di sekitar kami, memberitakan Injil, agar senantiasa Tuhan kami tetap ikut dalam rombongan, dalam persekutuan di perjamuan yang akan Engkau selenggarakan di surga kekal. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau memampukan kami menjadi pemberita-pemberita Injil, memberitakan keselamatan dan pengampunan kepada sesama kami, menolong orang lain, menunjukkan kebaikan kami, agar nama-Mu semakin dipermuliakan. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan dalam pekerjaan kami sehari-hari, agar kami semakin bersemangat untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah kehidupan kami, baik di gereja-Mu maupun di tengah-tengah lingkungan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas keselamatan yang telah Kau curahkan kepada kami. Biarlah kami tetap menjadi umat-Mu sampai akhir hidup kami masing-masing. Dosa dan pelanggaran kami, ampunilah Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kembali kita bernyanyi sambil menyembahkan persembahan kedua. Puji Engkau, Allah Maha Kuasa, karena Yesus yang baginda hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jika kami Kau bangkitkan kekal abadi. Terpuji Engkau, Roh yang Maha Kudus, yang menyatakan Yesus Tuhan penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jika kami Kau bangkitkan kekal abadi. Terpuji Engkau, Yesus Sang Penebus, Kau curahkan darah-Mu tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau bangkitkan kekal abadi. Terpuji Engkau, kobarkan hatiku, membenarkan Injil-Mu selama hidupku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau bangkitkan kekal abadi.
Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami mohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Horas,